karena ada informasi yang simpang siur ya di masyarakat Ponorogo itu. Acara Bedol Pusaka itu memang diinisiasi oleh Pakasa begitu tahun 2016 waktu itu. 2016 itu diprakarsai karena dulu untuk mboyong pusaka dari mana? Dari Pringgitan ke makam Bathara Katong itu hanya pakai mobil jeep. Nah, maka biar sebelum 2016 ya. Tanpa ada prosesi apapun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat jagongan lelaku budaya, pada kesempatan kali ini selamat berjumpa kembali. Kita masih diberi kenikmatan bisa berjumpa kembali dengan sehat, dan semoga tetap terlimpahkan taufik hidayah kepada kita semua, Allahumma amin. Sahabat-sahabat lelaku budaya yang dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini masih ditemani sahabat setia saya, yaitu Kang Sawir. Sehat selalu Kang Sawir? Alhamdulillah sehat. Ya. Pikiran sehat, awak sehat, kabeh iso waras bergas berkah dari bulan Rajab niki ya. Dan di samping saya saat ini sudah hadir di studio, yaitu sahabat baru. Sahabat ini bisa disebut panggilannya sahabat Vicky. Kalau yang lebih tenar di luar itu, yang lebih viral namanya sahabat Vicky sesat jadi aja. Oke. Itu guyon saya. Oh iya. Siapa tahu nanti kita juga tersesat sama-sama. Ya, tersesat di jalan yang benar. Oke, Mas Vicky, selamat datang di studio. Ya, selamat datang. Terima kasih. Perkenalkan dulu jenengan ini sebagai praktisi atau sebagai pemerhati atau sebagai sejarawan. Sejarawan kalau dulu itu sejarah jalan-jalan terus saja itu nyari sangu, ngubeng nih ATM. Monggo. Saya Vicky gitu aja, panggil saja Vicky. Kalau dibilang sejarawan ya enggak, tapi suka sejarah begitu saja. Ya sejarah karena saya itu hari rayanya banyak. Jadi setiap hari raya pasti sejarah. Natal sejarah, Imlek kan sejarah gitu. Sangunya dapat banyak. Oh ya, angpau. Iya. Nek domisili di mana? Domisili di Siman. Siman asli Siman? Asli Siman. Asli Putra Bumi Reyok. Asli Putra Bumi Reyok. Oh, berarti ini turunannya Warok Guno Seco. Oke. Sampeyan paham nggih Guno Seco niku? Sudah pernah ziarah ke makamnya? Sudah, karena seluruh keluarga kan dimakamkan di situ. Oh, nggih. Kan satu komplek. Nggih. Tanpa sengaja ya mampir pisan. Iya. Mas Vicky. Nggih. Ini panggilannya gimana? Mas, Dek atau Vicky atau monggo kalau saya dipanggil apa aja boleh. Israel? Jangan. Jangan dulu. Panggilan. Oh, dulu ada satu praktisi. Iya. Praktisi semacam kayak suka nambani atau mengobati orang-orang. Oh, seruputual gitu. Ya. Itu kan, saya panggil malaikat, saya panggil nabi, saya panggil semua hadir lah. Panggil saja kan itu. Oh iya, dipanggil saja. Iya, terserah kono. Oke, Vicky. Sementara niki jenengan aktivitas di mana? Di rumah. Di rumah aja. Ya, di rumah aja. Tanpa ada aktivitas ya. Ya aktivitasnya makan. DRS.
Oh ini generasi rebahan ini. Ini rebahan, kaum rebahan. Sambil lihat HP gitu. Saya dengar jenengan itu pemerhati budaya, istilahnya sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan budaya, sejarah dan lain sebagainya. Dan punya apa itu kelompok atau komunitas tertentu? Kalau kelompok banyak sih di budaya terutama. Misalkan kalau untuk budaya saya ngabdi di Keraton Surakarta begitu. Terus kemudian kalau misalkan sejarah bukan komunitas sih, tapi juga sering ngopi gitu bareng teman-teman sejarah begitu. Nah yang terbaru ini Paguyuban Mutik Ponorogo, Pangreksa Mutik. Mutik itu hampir sama dengan apa tuh? Bedok gitu. Ya, hampir sama dengan bedok. Cuman beda bentuk atau beda bentuk, beda fungsi dan bahannya beda. Bahannya beda. Beda. Nek ngabdi di keraton sudah lama gitu. 2018-an sekitar itu. Oh, baru ya. Gelar terakhir RT Raden Tumenggung. Ya. Itu gelar terendah atau seterata kalau RT itu seterata di atasnya Panewu, Bupati Anom. Generasi jenengan ada berapa? Banyak. Ada gelar KRT itu juga. Ada gelar KRT. Dulu kok bisa mendapatkan gelar itu? Kalau misalkan seperti pendaftaran murid baru, ya. Ada apa itu? Bidik misi. Nah, atau jenengan memang punya relasi atau jalur pintas ke sana? Ya kalau relasi ada, nah karena ada relasi itu akhirnya ditawari ya sudah. Oh ya itu aja. Tapi sebelum mendapatkan itu saya satu project sama Pak Ahmad Faruk waktu itu kita ngedit sebagai editor Quran Jawi kagungan Mbah Bagus Ngarfah itu. Jadi sebelum mendapatkan kekancingan kita sudah ada project dulu dengan Lembaga Dewan Adat untuk editing Quran Jawi itu. Quran Jawi, tulisan Jawi atau bahasa Jawi? Tulisan Jawi dan bahasa Jawi. Tulisan Jawi otomatis pakai Hono Coroko dan bahasanya juga bahasa Jawa. Jadi kalau di naskah aslinya tidak ada tulisan Arab sama sekali. Kayak terjemahan begitu. Terjemahan saja. Iya, tanpa mencantumkan tulisan Arabnya, teks aslinya. Enggak ada teks Arabnya enggak ada. Kalau di manuskrip yang aslinya gitu. Makanya kemarin ya untuk ngedit itu kan biar ini cocok mensinkronkan antara teks asli dengan terjemah itu. Karena kadang di tempatnya Mbah Bagus Ngarfah itu antara terjemahan terus kemudian di situ sarah itu masih tercampur jadi satu, maka harus dipilah. Kadang 3 ayat jadi satu, kadang 1 ayat pecah jadi 3 gitu di tempatnya Mbah Bagus itu. Terus sekarang sampai pilah sendiri. Ya kemarin sama tim gitu, terus diedit, maksudnya disinkronkan dengan teks aslinya sehingga jadi Quran Jawi. Sudah jadi. Sudah diterbit, tapi kemarin hanya terbit terbatas dan itu diberikan untuk ketip, ngulomo, terus penghulu, sama masjid-masjid kagungan dalam. Masjid kagungan dalam yang ada di wilayah Solo Raya. Ya. Selain itu nggak dapat? Karena terbatas itu. Oh ya, karena keterbatasan jumlahnya juga. Jumlahnya, karena dulu waktu itu mau nerbitkan dibiayai sama Kemenak, ternyata Kemenaknya terkena kasus Al-Qur'an itu kemarin. Iya. Oh ya. Iya. Ya memang dulu pas eneng kasus Al-Qur'an itu di lingkungan Kemenak. Dari hasil apa itu, misalkan dari editan Quran Jawi itu terus jenengan terpanggil atau dipanggil
Ya, terbang dari kalau istilahnya apa? Ngarso dalem atau Sinuwun. Sinuwun. Ya. Tapi kalau saya kan lewatnya jalur lembaga Dewan Adat, Mm-mm. bukan jalurnya yang karena ada beberapa fraksi ya di sana, ada beberapa fraksi. Di Ponorogo sendiri total dari keseluruhan. Jangan hafal untuk Enggak hafal. Karena gelar banyaknya. Raden Tumenggung. Selain Raden Tumenggung di Ponorogo? Banyak kan, kayak Kanjeng Pangeran juga ada. Mm-mm. Nah, Kanjeng Pangeran, Pengairan, Kanjeng Pangeran. Pangeran, Oh ya, iya. beda. Kalau Pengairan itu sambung Pak. Pangeran atau pangeran deh? Pangeran, Ah, nggih. Nek pangeran Gusti Allah. Gusti Allah. Kalau Pangeran, Pangeran Diponegoro, Pangeran. Pangeran Ya. Diponegoro. Nah, ini kan pangeran di Ponorogo. Iya. Nah, misalkan kan untuk agenda 1 tahun sekali yang saya tahu itu untuk para tumenggung, para pangeran Ya. dan lain sebagainya itu dilibatkan dalam kirab budaya waktu malam satu suro. Ya. Itu dilibatkan atau melibatkan diri atau memang ada perintah dari Kasunanan. Jadi kalau masalah itu ya biar karena ada informasi yang simpang siur ya di masyarakat Ponorogo itu. Acara Bedol Pusoko Ya. itu memang diinisiasi oleh Pakasa begitu tahun 2016 Ya. waktu itu. 2016 itu diprakarsai karena dulu untuk boyong pusaka dari mana? Dari Pringgitan ke makam Betoro Katong itu hanya pakai mobil jeep. Nah, maka sebelumnya 2016 ya. Tanpa ada prosesi apapun. Ya. Ya kudu digawa ngetan. Ya, betul. Waktu itu karena Pakasa meminta itu untuk ini diizinkan begitu lah akhirnya jalan itu. Waktu itu hanya sedikit dan itu sakral banget awal tahun untuk pertama kali ya. Enggak pakai yang kemana ting 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 enggak. Dulu masih pakai kenong itu kayak bakul dong itu. Dung. Gitu. Itu waktu tahun 2016 itu awal pertama kali Bedol Pusoko. Nah, terus semakin antusiasme masyarakat semakin banyak. Gitu. Makanya kemudian melibatkan berbagai elemen. Termasuk gelar-gelar yang dahulunya sudah ada Ya. terus dikumpulkan kembali. Ya. Ya, akhirnya kan ada sudah berapa tahun ini jalan. Ya. Ya. Gitu. Berarti jenengan juga terlibat di situ. Ya, terlibat. Saya konsep kirab itu yang bedol itu 2019-2020 kalau itu 2 tahun. Jadi agendanya tiap tahun Bedol Pusoko. Ya kalau di sini, tapi kalau di keraton kan banyak. Oh ya. Nah, kalau sesuai dengan bulannya saat ini kan bulan Rajab nih. Untuk agendanya RT atau KRT Kanjeng Ratu Tumenggung atau apapun istilahnya di Ponorogo sendiri ada agenda Ponorogo nggak ada. Bulan Rajab ini Nggak ada. di Nggak ada agenda khusus, nggak ada. apa memang belum ada? Kayaknya belum ada kayaknya lo ya. Karena saya sudah nggak ya maksudnya kalau di sini saya udah nggak aktif lah maksudnya. Karena harus aktif di beberapa komunitas begitu. Nggak begitu ke situ. Tapi sering aktifnya ke sana. Ke keratonnya. Nah, ya, kalau misalkan tradisi di sana Rojaban itu dibawa ke sini gitu, jangan perlu menginisiasi itu juga atau perlu langsungkan di sini. Kalau saya untuk masalah Rejepan itu kalau untuk sana ke sini itu saya kira akan menjadi hal polemik baru nantinya. Karena dua akar budaya ini sudah berbeda. Antara budaya sini dengan budaya Sulu itu pasti memiliki akar yang berbeda. Kalau memang mau Rejepan dan lain sebagainya ya menumbuhkan yang ada di lokalitas Ponorogo. Ya. Itu dimunculkan, nah sehingga
itu tidak tercerabut dari akar tradisinya. Sebetulnya kalau di Ponorogo sendiri kan juga ada Hmm. tradisi bulan Rajab itu kan. Banyak. Seperti bisa dikatakan ini ya tradisi ya Islami juga. Iya. Yang mesti kalau peringatan Rajabiah Ya. atau Rajaban itu dengan mengadakan apa itu pengajian, terus Kenduren. duren, Ya. terus ada satu ritual kalau dulu itu ada saya ingat puasa berapa hari di awal, 10 hari. nah 10 hari ya, nah itu nanti setelah 10 hari itu juga ada istilahnya apa itu Beruah. ya koyok sejarah koyok mubeng Ya. dan seperti itu silaturahmi lah Ya. gitu. Sementara saya pengetahuan jenengan Iya. kalau di Ponorogo niki kan memang ya budayanya dulu Ya. nah sekarang kan sudah mulai bukan sudah mulai memang sudah hilang. Perlukah tradisi-tradisi yang dahulu pernah ada ini ya dihidupkan kembali, dimunculkan kembali? Ya, kalau saya rasa sangat perlu begitu. Karena Rojab ini satu rangkaian dengan bulan setelahnya. Syawal. Syakban atau Ruah. Nah, Nah, Ruah terus dengan puasa, Poso. berpuasa begitu. Ini kan satu rangkaian sebenarnya. Makanya kalau kemudian ini kehilangan satu identitas di salah satunya, maka ini kan kemudian akan memutus rantai kebudayaan yang setelahnya. Ya. Kalau di Islam sendiri kan bulan-bulan haram itu maksudnya bulan-bulan yang dimulakan itu Ya. kan juga diantaranya ya Rajab. Rajab, Syakban dan Dzulhijjah Ramadan serta Dzulhijjah itu besar. Nah itu kan bulan-bulan yang dimuliakan. Seperti yang Anda sampaikan tadi kan rangkaian dari kita memasuki bulan Ramadan sebelum Ramadan itu kan ya Rajab, poso Rajab, ya. ada nisfu Sya'ban langsung ke Ramadan. Nah pujiannya bocah-bocah itu kan dongone Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Lah niku untuk pujian seperti itu di lingkungan kota Ponorogo wis apa ya? Jarang. Sudah jarang. Ya. Sudah jarang itu pujian saja di masjid-masjid Ya. apalagi kok tradisi yang lain di Kang Sawir di lingkungan jenengan Masih ada. Jadi kalau kita bicara puji-pujian ataupun apa ya istilahnya bahkan doa itu hari ini kan hanya sekedar di mulut. ya Karena apa? Waktu untuk pemahaman itu tidak pernah ada hari ini. Ya. Kalau dulu biasanya ketika seorang kiai atau tetua menyampaikan lindungo iki, kowe ben sore lakono ini iki amalno diwaca. Ben apa ben kowe ngerti. Seperti tadi puji-pujian mulai Rajab, kemudian Syakban, masuk ini. Apa tuh maksudnya? Sebelum kita benar-benar melakukan tirakat yang namanya Ramadan, itu ada beberapa rantai yang harus kita bersihkan dulu. Ibarat kita naik undak-undakan. Undakan-undakan ini kalau kita tidak bersihkan dulu, kemungkinan kita akan terpeleset. Tujuannya ketika kita puasa Ramadan itu bagaimana kita mencapai kefitrahan. Tapi hari ini kalau kita melihat ketika masuk hari raya, justru kita melakukan sesuatu yang bukan mencapai kefitrahan tetapi malah euforionya tadi. Karena apa? Di ritual-ritual ini kita jangan melihat ritual sebagai bentuk klinik ataupun mistik. Tapi sebenarnya ada peristiwa di mana kita mempersiapkan diri lahir batin untuk mencapai ke sana. Bagaimana Rajab kalau tidak salah itu kan langkah pertama pembersihan. Betul. Kemudian sebelum kita pembersihan kita berkomunikasi secara gaib kepada leluhur, Menyatukan, menyingkronkan energi. orang hari ini melihat danyangan itu sesuatu yang medeni. Padahal konsep danyangan itu apa? Yang baik dhewe ku mau. Dan hiang. Ya. Atau bisa dikatakan sebagai
apa jenenge ngon sing wingit apa jenenge punden. Punden. Pepundennya apa? Tempatnya para leluhur kita. Heeh. Pepundi Heeh. dipuji-puji. yang dipuji-puji. Nah, ini kan kita datang ke tempat-tempat itu untuk berkomunikasi atau minimal kalau memang tidak mampu Heeh. ndelok oh mbahku biyen koyo ngene, bangun omah koyo ngene. Heeh. Piye carane? Didapat dengan cara apa rezeki untuk membangun itu? Artinya kita menarik ke dalam diri. Apa yang sudah saya lakukan, kesalahan apa? Heeh. Semacam itu. Introspeksi. Betul. Nah, mungkin Mas Vicky nanti bisa mendetailkan lagi prosesi-prosesi ataupun tradisi-tradisi itu untuk mengarah ke sana. Karena apa hari ini sekedar ada informasi rejepan kuwi biasanya nggo ambengan. Ya. Ben nyapo ambengan kuwi. Ya. Apa sekedar kumpul karo tonggo-tonggo itu. Hari ini kan begitu. Heeh. Bahkan kalau kita melihat hari ini ngumpul karo tonggo nggo panganan ajang pamer. Enak-enakan. Ingkungnya gede. Nah, iya. Kalau ingkunge gede-gedenan arek sing mangan wong tuwa atos-atosan Ulet-uletan. Nah, seperti itu. masakane sapa iki. Atau gini ada tradisi yang lain yang mungkin kita nggak paham atau memang belum pernah ada orang tua kita dulu yang memberi pemahaman. Sebelum memasuki bulan Ramadan itu ada stepnya, dilalui dulu pembersihan diri di bulan, latihannya di bulan Rajab dan masuk ke bulan Sya'ban atau Arwah. Nah waktu itu kan orang-orang tua dulu sering ngelabur apa itu rumah, menghias rumah atau pagar-pagar itu dilabur. Kalau dulu belum ada cat, Ya dilabur. lah dilabur Dilabur pakai labur. gamping. Nah itu agar apa itu sanepan ini ben resik putih. Itu. Nah niku pripun? Jadi gini, kita harus tarik dulu ke makna Rajab itu sendiri. Rajab itu kan dari, ya mungkin nanti ahli bahasa bisa mengoreksi ya. Itu kan takdiman, tarjiman, takdiman wa ikroman. Jadi memuliakan, memulai bulan yang akan datang begitu. Meskipun di dalam rangkaian Rajab sendiri nanti ada satu kisah peristiwa istimewa Mi'raj dalam Kanjeng Nabi itu di situ lah. Makanya kalau kemudian itu dilabur dan lain sebagainya ya apa istilahnya cocok saja sebagai takdiman wa ikroman untuk memuliakan bulan-bulan yang akan datang terutama bulan Ramadan itu. Ya. Makanya kan Nabi dulu sebelum di Isra dan Mi'raj kan itu kan ada apa? Pembersihan. Pencucian hati. Nah, waktu dulu boleh ngoperasi piye. Nah, terus disanepakne saiki kalau orang tua dulu ya menghias, melabur ben putih bersih ngoten nggih. Cara sowan nonton pantes. Oh iya. Eneng tamu teko, wah iki kok ketok bersih. Nah, untuk itu sanepan. Betul. Tapi kok belum ada keterangan dari orang tua dulu. Bahkan saya juga belum pernah mendengar itu. Makanya sekarang ini kita gali-gali. Tradisi apa yang momen untuk bulan Rajab saat ini dimunculkan kembali. Cara gampangannya kita kan juga perlu wadah. Kita juga perlu semacam lembaga ataupun komunitas yang pemerhati yang melestarikan budaya niku. Nah, sementara niki jenengan langkah-langkahnya berapa? Ya kalau untuk melestarikan itu tentunya kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Bekerja dengan seluruh elemen masyarakat yang ada dalam artian kita sadarkan dulu, kasih wacana dulu. Oh ini loh pentingnya begitu. Karena hari ini yang terjadi itu kita putus untuk informasi itu kita putus. Dalam artian transfer knowledge-nya ini yang terputus. Kalau transfer tradisinya enggak. Misalkan tadi ambengan. Terus misalkan di situ ada sholawatan dan lain sebagainya hanya biyen mbah-mbah ini. Tapi tanpa kita pernah tahu ini maknanya kenapa dibuat seperti ini, kenapa dibuat seperti ini. Nah, ini transfer knowledge ini yang harus dianu dulu. Jadi para sepuh-sepuh itu biar yang berbicara ngandani, oh ini loh sebenarnya. Nah, itu yang terpentingnya di situ dulu, baru menginjak ke aspek yang lain. Apalagi sekarang Gen Z itu kalau kita bicara tentang mistis
itu sudah nggak masuk. Ya. Pasti mereka apa? Kenapa harus? Pasti mereka kan bertanya gitu. Alasannya apa? Makanya dibutuhkan nilai-nilai filosofis yang kadangkala cocok logi itu bekerjanya di sini. Generasi Z itu Iya, Gen-Z-nya itu. Gen Z. Ya perlu apa? Semacam visualisasi tradisi. Ya, Misalnya kayak semua itu tidak harus disampaikan secara vulgar betul. dengan dari mulut ke mulut. Ya, Harus melihat orangnya. ya. Nah, mungkin kan perlu ada semacam media Yang yang sesuai dengan Gen Z saat ini, Betul, generasi betul, saat ini gitu. Apa yang biasa dikonsumsi anak-anak itu sekarang misalnya kan di TikTok. rojab. Nah, itu kan bisa divisualisasikan diwujudnya di TikTok. TikTok, Oh, ini masih Instagram. ada ternyata. Atau di YouTube Hmm, atau di hmm. yang apa, Nggih, sekarang yang snack dan lain sebagainya itu. Ya. Nah, saat ini jenengan sudah melangkah ke situ. Kalau jenengan sudah punya. Kalau saya biasanya karena saya ini old generation itu kan ya, saya nggak jarang di Instagram, di TikTok juga nggak begitu ya, biasanya by Facebook saya. Oh, Facebook. Ya untuk nulis dan lain sebagainya itu saya lebih seringnya di Facebook. Nah, untuk resepan sendiri jenengan punya apa? Dengan komunitasnya itu. Rutinan apa? Kalau rutinan enggak ada ya, karena memang ya karena untuk ngumpulin orang banyak itu bukan hal yang mudah. Siji sirah, siji pengarah, siji itu susah karena sisi istilahnya sing biasanya wong tua mbiyen ki engko nanti disensor kok. iya. Loh, ini ada memang Ada. betul. Ya. Ya karena kan kalau kadang-kala enek sing ojo beda barang ngono lah Oh gitu. iya. Kan komunitas itu kan macem variannya. Bid'ah itu kan cara bahasane Arab bid'ah kan. Ya. Jawa Inggrisnya kan ya apa? Inovasi. Ya. Ya, cuman beda bahasa aja kenapa kok bocah-bocah saat ini Alergi. iya. Kita perlu inovasi. Kita adakan bid'ah lagi. Oh, beda pemahaman, beda istilah, beda persepsi. Iya. Nah, gitu. Termasuk kayak Jepang seperti itu kan mungkin kita juga harus mentranslate dalam bahasa yang lebih keren juga. Ya. Ben ora terkenal kolot atau terkenal jadul. Konservatif. Nah, ya, konservatif dan lain sebagainya itu ya harus kita inovasi untuk istilah-istilahnya biar bisa diterima Betul. di kalangan Gen Z itu. Mungkin. Betul, makanya dulu kalau itu sesepuh-sesepuh dulu itu kan untuk manu kan biasanya bisa lewat tradisi itu tadi, itu dalam artian sesaji dan lain sebagainya itu kan donga wujud ya dalam artian. Oh ini memulai sekul suci ulam sali memulai Kanjeng Nabi dan seterusnya. Nah, tapi juga mereka juga dengan seni begitu. Misalkan kayak Gembrong begitu yang baik khotaman itu kan sebenarnya menceritakan mi'raj Nabi itu sendiri. Mulai Nabi itu ke Sidratul Muntaha, terus kemudian ketemu ini sampai di sana dikasih dikasih dua pilihan gelas, kamu milih susu atau yang tua tuh kan begitu. Diceritakan agak detail sih sebenarnya. Nah, jadi bisa jadi Gen Z ini harus juga apa dalam artian bisa meniru dari yang nenek moyang itu tadi, leluhur itu tadi, buat salah satu lagu misalkan mungkin yang bisa tentang Isra Mi'raj, tentang Rojabiyah dan lain sebagainya kan bisa sebenarnya. Oke. Ya mungkin karena apa ya, saya memperhatikan di Gen Z sekarang ini kan mungkin agak sudah terputus dengan Ya. generasi old, generasi itu kan. Yang generasi old sendiri itu kan sekarang juga sudah termakan kena apa istilah-istilah yang saiki wis ora ngerti bahasane kaya tradisional. Ya. Bahasa-bahasa rutin yang biasa kita sampaikan di bulan-bulan tertentu, kita lakukan di bulan-bulan tertentu. Nah, mungkin ada kiat untuk agar tradisi ini ben ora hilang, terus
mudah dicerna oleh Genzi. Misalnya rejeban. Ya. Rejeban itu kan ada semacam kayak sajen. Nah, mungkin perlu ada semacam apa itu? Pendidikan tentang sajen sendiri itu, item-item yang ada itu juga harus ada penjelasan tertentu. Harusnya begitu. Lagi ngoten nggih? Iya, harusnya begitu. Makanya ini sebenarnya perlu inovasi ya. Inovasi ora bid'ah loh ya. Bukan bid'ah. Loh, sekarang begini loh. Kalau kita ngomong bid'ah, rejepan ini sebenarnya Bid'ah. Lah, Inovasi. Wong sebelum Islam itu juga ada memuliakan Rejab itu juga ada karena Ashurul Hurum. Bulan-bulan haram. Nah, ini kan sebelum Islam. Begitu Islam masuk, ini juga masih tetap dilestarikan. Ditambah ada peristiwa itu lebih varian lagi lah. Variasinya lebih banyak lagi begitu. Membuat seni ini, membuat misalkan kayak di Cirebon itu membuat buruk-burokan itu. Kalau di Keraton Jogja itu ada namanya Yoso Peksi Buruk. Peksi buruk itu bukan dibentuk kayak burung itu enggak. Jadi kayak kembar mayang gitu bentuknya. Oh, yang ada apa itu? Janur-janur terus dikasih manu-manuan. Buah-buahan gitu. Namanya peksi buruk. Itu ada tradisi gitu. Nah, kembali ke sajen ini ya itu harusnya juga ada inovasi. Makanya enek sing tukang ngujubne gitu. Wah, ini disebutkan Sekul Suci Ulam Sari memulai ini. Terus ini tujuannya kan pakai bahasa Jawa. Ya. Biasanya tukang ngujub nih ngono. Sineksanan para sedaya ingkang sami rawuh sedaya nggih. Nah, itu sebenarnya harus perlu inovasi. Kalau perlu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu. Bahasa yang lebih keren saat ini. Iya. Atau yang biasa di kalangan kalangan Islamic bordering itu kan ya yang masuk ke kalangannya Abi dan Umi itu loh. Iya. Bahasa Arab juga. Nah, ini menjadi menarik ketika bicara upaya-upaya itu. Memang kebanyakan dari kita bicara revitalisasi itu terjebak kepada kelampauan. Upaya membangun ulang, upaya menumbuhkan ulang. Kalau yang dimunculkan adalah kelampauan, tentunya itu tidak akan ada yang mengkonsumsi. Percuma upaya-upaya itu ketika pembangunan ulang itu kemudian omah itu wis ambruk. Kayu-kayu lawas yang dipaksa untuk mendirikan lagi. Kan juga kemudian orang mau duduk di bawahnya juga ngeri toh. Ya. Tidak nyaman juga gitu kan. Enggak mungkin direstorasi. Nah, artinya apa? Ada upaya-upaya lain penggantian elemen-elemennya. Salah satu adalah bahasa. Entah itu bahasa verbal, bahasa tulis maupun bahasa visual. Kalau perlu video visual, videografis. Ketika kita bicara informasi biar ngujubin lewat oral, itu bisa kita ujubin dengan menggunakan video grafis. Karena apa? Masyarakat hari ini akan malas ketika mendengarkan orang ceramah. Ya. Lebih menarik ketika membuka HP. YouTube, TikTok. Ini kan ada bentuk-bentuk inovasi. Anggaplah bid'ah ya ben ra ngurusan begitu. Tapi karena di sini kita bicara masalah pengetahuan, kebid'ahan itu kemudian dijabarkan bahwa ini bukan bentuk bid'ah, justru menjabarkan daripada pemahaman salah tentang tradisi yang dibid'ahkan tadi, kan begitu. Menjadi bid'ah itu ketika kita tidak memahami akar tradisinya apa? Pengetahuan. Tradisi itu muncul karena apa? Ada pengetahuan yang ditawarkan dan diterima, kemudian dilaksanakan secara komunal, kan begitu. Nah, ini kemudian hari ini banyak dari kita hanya melihat tradisi ku wampo sing orang ngerti apa-apa nih. Padahal itu penuh dengan pengetahuan. Contoh misal tadi ketika diucapnya ambengan iki bagaimana menjabarkan peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kita tidak bakal bisa memahami Kanjeng Nabi Mi'raj mencolot sampai kalau ketemu bentuk buruk kaya apa. Daya imajinasi kita tidak akan nyampe. Tapi ketika diwujudkan dalam bentuk fisik, sing bentuk itu mau apa jenenge peksi buruk itu mau, atau mungkin bentuk buruk yang di Cirebon ya. Itu dengan gaya seperti ini kan begitu.
menjadi berbeda ketika kita melihat generasi hari ini. Ketika dipaksa memahami ataupun menerima visual sing bentuke kembang janur dan sebagainya, kuwi opo lho kuwi. Menjadi menarik ketika dianimasikan gitu kan. Ini kan menjadi menarik. Karena apa? Hari ini masyarakat hari ini tidak bisa menerima sesuatu yang tidak dikenalnya. Kan tidak dikenal sama dia. Akrabnya hari ini gaban wis ora kenal, gaban wis ora kenal. Terus The Flash ora kenal. Roy apa? Nah, artinya apa? Ada pembaruan. Pembaruan visual tokoh. Podo-podo. The Flash karo apa anak petir karo Gundala sama sebenarnya. Saras kan begitu. Sonic ya. Artinya apa? Ada pembaruan. Sama dengan bentuk pengetahuan lampau itu. Boboiboy sebetulnya wis ya tinggalan. Mereka saja bisa memodernkan atau memutakhirkan, memutakhirkan simbol. Sebenarnya inti informasinya kan sama, visualnya yang berbeda, diperbarui. Nah ini menjadi PR bagi ya semua elemen, seperti kata Mas Vicky tadi, tidak bisa kalau pribadi, karena dulu masyarakat waktu itu ada tradisi rejepan, itu tidak hanya seorang kiai yang didukung oleh namanya kiai itu kan pasti punya masyarakat. Lek gak ndek masyarakat jeneng ikiai. Kan begitu. Ya, makanya hari ini kita juga harus membangun yang namanya ayo coba engko dibangun divisualkan, disampaikan ke generasi Gen Z itu. Ketika Mas Vicky punya kenulit itu. Itu kan tidak mungkin diterima dengan bahasa teks lewat Facebook kan ya, sudah ketinggalan zaman. Perlu teman-teman animator, ada tukang animasi lah, pembuat animasi, supaya itu bisa dianimasikan. Perlu orang-orang seperti saya, perlu orang seperti Pak Khalid, perlu orang seperti Mbak Laila, perlu orang ketemu seperti Mas Doni, kan begitu. Ini ketika menyatu menjadi sebuah bentuk bangun yang akan bisa merevitalisasi tadi dengan bahasa hari ini. Ya. Mungkin jadi PR nih, bisa jadi PR. Betul. Saya tak mengambil satu istilah buruk. Nanti jenengan garap bagaimana bisa difahami oleh generasi Gen Z atau generasi anak-anak kita besok itu. Bagaimana Nabi itu bisa di bulan Rajab itu, bagaimana Nabi bisa melakukan satu perjalanan sebegitu jauh, ya kan? Hanya kurang dari satu malam. Waktu itu teknologinya belum ada. Nah, kalau saya mengambil ini mungkin nanti bisa digarap. Kalau di tradisi Islam ada istilah kendaraan waktu itu kan namanya buruk. Nah, buruk dalam istilah Arab sendiri kan dari barkun. Barkun itu kilat. Nah, generasi sekarang mungkin opo tuh buruk kilat itu opo. Nah, mungkin nanti kita bisa menerangkan atau menyampaikan di kalangan generasi Gen Z atau dan anaknya itu, ketika itu ada kendaraan yang sekarang Jepang, negara-negara maju sudah bisa menciptakan satu alat transportasi yang kecepatannya sama atau melebihi kecepatan suara. Ya. Nah, namanya apa tuh? Supersonic. Nah, kecepatan suara. Lah, suara itu kan masih lebih lambat daripada cahaya. Nah, mungkin nanti kalau barkun itu kan dari cahaya atau kilatan. Nah, itu kan di negara-negara maju mungkin dari generasi kita juga atau besok itu bisa menciptakan alat transportasi yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Nah, mungkin ini jadi tema nanti kalau misalkan besok awake dhewe iso gawe semacam animasi atau film dokumenter dan lain sebagainya, nggak iya ya ternyata dulu kan Kanjeng Nabi ki numpake iki supersonik roket wis kalah cepat, perjalanan sebegitu jauh tapi ditempuh dengan waktu kurang dari semalam. Itu jadi komunikasi di waktu itu.
Iya. Iya, Iya. tawar menawar juga. Nah, ya itu. Nah, Menarik ini juga. kalau masalah itu sebenarnya itu kan ada beberapa penafsiran ya. Ada yang menafsirkannya secara dhahiriyah seperti tadi, buahnya ada buruk, terus kemudian sampai di beberapa itu tadi tradisi yoso peksi buruk, terus kemudian buruk itu digambarkan, divisualisasikan seperti kuda sembrani, ada juga yang berbadan kuda punya sayap tapi kepalanya manusia yang cantik, itu juga ada. Nah, cuma ada juga yang mengartikan itu Isra Mi'rajnya itu bukan Isra Mi'raj secara jasadiah, tapi secara ruhaniyah. Itu juga ada. Misalkan di beberapa manuskrip itu disebutkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah tanazul taraqi gitu. Proses Mi'raj secara ruhaniyah itu tadi, dalam artian ngunggah ngeduk nih pikiran begitu, dalam artian oh ini diunggah nih, diduk nih. Artinya cocok ora? Dia ngenang-ngeneh. Oh iya. Itu ada yang menafsirkan begitu. Nah, cuma ada satu cerita itu yang diserat namanya itu Serat Manika Carita, itu disebutkan di situ. Ini cerita dari, kalau di sini sebutnya nagari Kalar Maut begitu, Hadramaut maksudnya. Kalar Maut. Kalau bukan Kalar Maut, nagari Kalar Maut. Engko nggone wong plat G kok. Nah, itu ada percakapan antara Mbah Ketip sama Mbah Pengulu di situ disebutkan. Kiai Mas Ketip sama Mas Pengulu itu ada dialog begitu. Pripun kok Kanjeng Nabi itu iso semalam itu? Caranya pripun? Mas Ketip tanya ke Mas Pengulu lah. Waktu mau adzan, karena itu waktu Jumat, kayak wis adzan, wis ayo nang toto-toto nang masjid begitu si Mas Pengulu tadi. Lah Mas Ketip itu tiba-tiba ya, karena dia belum bersuci dan lain sebagainya, nyemplung nang kulah depan masjid. Plung begitu selulup. Nah, rumangsanya dia waktu selulup itu, ini bisa dicek ya di Serat Manika Carita itu. Nah, waktu selulup itu dia itu seakan-akan dibawa ke dimensi lain, tapi dalam wujud dia sebagai wanita. Spiritual. Iya, tapi jasadiahnya jadi perempuan tanpa busana apapun. Gitu. Tiba-tiba ada saudagar kaya begitu nemui itu, terus kamu mau tak ambil istri begitu. Iya mau. Wah, akhirnya dia hidup dengan tenang, bahagia begitu. Terus sampai punya 3 anak, diceritanya begitu. Nah, tapi tiba-tiba setelah dia bertahun-tahun gitu menerus di dimensi sana, tiba-tiba dia kembali ke ingatannya. Terus leng begitu, terus mentas. Lah iki kok adan. Lah padahal aku nang kono sudah memiliki anak 3 loh. Nah, ini di sini kok adane urung rampung gitu. Lah sampai situ terus kemudian sholat Jumat, habis sholat Jumat lunggan jagongan dengan Mas Pengulu ini. Kula pitados Isra Mi'raj niku. Ya, berpindah dimensi itu konsepnya. Itu kalau di Serat Manika Carita itu. Saya mencoba untuk menggunakan analogi yang hampir sama. Saya mau ngomong ini dengan apa yang sudah saya materikan dalam bentuk ucapan, dengan apa yang ada di otak, idea ini. Ini ada proses transfer tuh. Ini butuh waktu. Di otak itu detail ini. Tapi begitu kita nyampe pada suara ini, bisa terdistorsi, bisa ada fase berhenti sesaat. Makanya kalau bicara masalah bahasa ruh dengan bahasa fisik, itu kecepatan sangat berbeda sekali. Ini kalau kita menggunakan analogi yang berbeda lagi, kita menggunakan handphone. Berapa jeda waktu ketika kita telepon dengan jarak 1 kilo, kita teriak. Rambatan bunyi ini berapa waktu? Tapi ketika kita menggunakan handphone jarak 1 kilo, langsung cepet tuh, zut. Tidak ada jeda waktu rambatan bunyi nyampe.
karena melalui frekuensi yang berbeda. Seperti itu. Dimensi yang berbeda. Ini analogi-analogi yang paling mudah untuk memahami proses Isra Mi'raj dengan kecepatan cahaya. Ini belum kecepatan cahaya ini. Bayangkan ketika itu benar-benar menggunakan kecepatan cahaya. Tentunya tidak ada jeda waktu sepersekian detik pun. Seperti itu. Saya juga memahami perbedaan di kalangan para ulama dan para pemerhati budaya tentang Mi'rajnya atau Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu. Saya juga berbeda pendapat juga, enggak apa-apa kan ya. Sebagai host juga berbeda pendapat. Dalam ayo. Ya, juga perlu disampaikan kepada diberi pemahaman juga kepada para generasi nanti bahwa dalam Al-Qur'an kan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, namanya abdun itu sudah bisa disebut sebagai abdun itu ruhun wa jasadun. Ya kan? Ya. Makanya di sana nanti Nabi itu menerima perintah sholat itu bukan hanya ruhnya saja yang sholat, tapi juga sak jasade. Otomatis kalau Isra Mi'rajnya menerima itu kan otomatis ya sak ruhnya ya juga sak jasad. Dimensi jasad fisik ini, dimensi kasar dan juga dimensi ruh, dimensi apa boleh ngarani itu. Ya, dimensi yang kasat moto. Karena orang yang cepora wali kan sholatnya, sholatku seneng Mekah, nggak ada. Sholatnya ya tetap di sini, waktunya ya pakai di sini, ruhun wajah satu. Nah ini itu pendapat juga. Mumpung iling sak urung dijawab iki. Iya. Beberapa waktu yang lalu kok saya sempat membaca bahwa Kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan dirinya seperti hanya manusia biasa. Seperti hanya, artinya apa? Dia sebenarnya bukan manusia biasa. Proses Isra Mi'raj ini bisa jadi memang dengan fisik-fisiknya berangkat. Berangkat. Karena apa? Saking sempurnanya fisiknya. Kalau kita mencoba merasakan ketika kita tiba-tiba naik kendaraan terus jalannya turun sangat curam, kan rasanya kita kesiksa tuh, seperti itu. Sangat mungkin beliau ini fisiknya sudah benar-benar sempurna, tidak ada perbedaan apapun dengan kecepatan. Mau turun mau naik, tidak ada tekanan udara di gendang telinganya, tidak ada perubahan tekanan gravitasi di darahnya sehingga menjadikan otak mengalami stuck. Nah, makanya sangat mungkin kalimat jenengan itu terjawab dengan kalimat tadi. Ada di dalam Quran disebutkan bahwa Allah memerintahkan Kanjeng Nabi menyampaikan, katakan saya seperti hanya manusia biasa. Mungkin Mas Vicky bisa mendetekan juga di beberapa bukti manuskrip mungkin. Ya, memang disebutkan Kanjeng Nabi itu ana basyarum mislukum. Basyar itu manusia secara umum. Secara biologis begini. Kalau nas itu kan manusia secara sosiologis. Kalau insan itu lebih wilayah ke psikologis spiritualnya. Jadi memang sebutannya beda-beda. Basyar, nas sama insan itu memiliki dimensi yang berbeda. Nah, kalau basyar itu secara biologis ini. Mana kalau kemudian sebenarnya kalau kita mau agak sedikit liar begitu imajinasi kita itu, kita itu mungkin saja Isra Mi'raj itu menggunakan kendaraan yang kayak Star Wars gitu. Oh iya, itu Star Wars. Antar bintang gitu, antar galaksi gitu. Ya mungkin di sana sudah ada kehidupan kayak Transformer itu juga. Makanya kemudian ada ayat man fis samawati lah, mungkin itu. Nah iya itu. Mungkin ya yang Transformer. Saya jadi saya jadi pengendali udara, pengendali langit dan lain sebagainya. Ada teman saya itu. Waktu membuat skripsi itu ngajukan judul Alien dalam Perspektif Al-Quran. Oh lah iya itu. Menarik ya? Kan ya banyak penemuan-penemuan sekarang ini yang belum bisa terpecahkan. Iya. Mungkin juga waktu kita membaca berjanji anta syamsun anta badrun. Ini pujian kepada Nabi. Anta syamsun anta badrun. Keduanya ini kan
memancarkan cahaya. Ya. Lah mungkin waktu itu Kanjeng Nabi ya masuk ning dimensi ini cahaya itu terus sret. Terus kok kono. Bisa jadi Ah ya itu. teleportasi. Ah ya teleportasi itu. Ya. Terus pakai kacamata. Set. Kanjeng Nabi, Ya Allah. kok wis pakai kacamata ya? Ya aku sulap. Iya. Ya. Oke. Ya niku nggih. Iya. Mungkin saja di waktu Nabi itu memang sudah ada ya generasi yang sampai katakan itu tadi. Iya. Penemuan-penemuan yang sampai sekarang belum Belum terpecahkan. Ya terpecahkan. mungkin ada alien dalam perspektif Quran secara umum dalam perspektif Islam. Nah, seperti Iya. itu juga. Nah, mungkin saja. Iya. Semua terkait dengan bulan Bulan Rajab. Rajab. Nah, ya. Banyak pemahaman-pemahaman yang perlu kita luruskan juga dan juga banyak tradisi-tradisi yang sudah ditinggalkan mulai kita gali kembali dan kita perkenalkan kepada generasi-generasi saat ini dan generasi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kang Vicky, Kang Sawir. Terima Nah, kasih. ya. Dan juga dari saya sendiri mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Semuanya semoga bisa bermanfaat untuk kita pemahaman ini, podcast kali ini. Dan cukup sekian dari saya. Wallahumma fiq lakum wa thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada kenang-kenangan dari studio. Adalah betul. Bisa berkenan semoga. Wush. Diganti saja, ini ganti I. Iya. Ya. Semoga berkenan. Sedikit oleh-oleh dari kami studio. Nah, oke.